Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musnata Mimi dengan NIM 22112029. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pathway apoptosis khususnya yaitu pada peranan protein BCL2. Jadi sebelum kita menyaksikan bagaimana proses kinerja dari protein BCL2, pertama-tama mesti kita ketahui terlebih dahulu apa itu apoptosis. Jadi apoptosis ini adalah mekanisme kematian sel yang berperan penting dalam berbagai proses biologis. Apoptosis terjadi dalam proses yang diatur sedemikian rupa yang secara umum memberikan keuntungan selama siklus kehidupan suatu organisme. Nah, secara garis besar, mekanisme apoptosis ini terbagi menjadi 4 proses. Proses yang pertama yaitu adanya signal penginduksi apoptosis, kemudian masuk ke tahap integrasi, dan selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan apoptosis, dan yang terakhir yaitu fagositosis. Nah, untuk signal penginduksi apoptosis sendiri ini signal yang dapat menginduksi apoptosis bisa berasal dari ekstraseluler maupun intraseluler. Sejumlah hormon yang memicu terjadinya apoptosis merupakan contoh signal ekstraseluler. Sedangkan signal intraseluler contohnya adalah radiasi, ionisasi, kerusakan karena oksidasi radikal bebas, dan gangguan siklus sel. Kedua jalur penginduksi ini nantinya akan bertemu dalam sel yang berubah menjadi famili protein pengeksekusi utama yang dikenal sebagai kaspas yang diaktifkan melalui proteolisis dari zimogen. Kaspas ini sendiri terbagi atas 2 golongan, yaitu kaspas 8, 9, 10 sebagai inisiator dalam proses kematian sel, sedangkan kaspas 3, 6, 7 sebagai efektor. Regulator apoptosis ialah regulator apoptosis lain adalah anggota famili BCL2 yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pertama diwakilkan oleh BCL2 dan BCLXL yang bersifat sebagai anti apoptosis. Kemudian kelompok kedua diwakilkan oleh BAX, BAX, dan BAK. BAK yaitu BCL2 associate killer. Juga kelompok ketiga diwakilkan oleh BIT serta BET sebagai molekul pro-apoptosis. Nah, kedua kelompok terakhir yaitu kelompok BAX dan BEC, kemudian BET dan BIT merupakan kelompok pro-apoptosis. Selanjutnya untuk proses terjadinya apoptosis, jadi peristiwa terjadinya apoptosis ini terbagi atas 2 jalur, yaitu jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Jalur ekstrinsik sendiri itu melibatkan reseptor-reseptor dari sistem imun untuk menghilangkan sel yang aktif pada akhir dari respon imun. Jalur intrinsik melibatkan senyawa-senyawa yang menyebabkan gangguan atau stres pada mitokondria. Pada presentasi ini nantinya akan kita fokuskan pembahasan pada jalur intrinsik karena protein BCL sendiri itu terdapat pada proses atau jalur intrinsik. Ini merupakan proses kerja protein BCL2. Nah, pertama-tama ada suatu molekul kecil yaitu ABT199 atau GDC0199 yang merupakan molekul yang dirancang untuk mengikat dan menghambat BCL2 secara selektif. Selanjutnya di sampingnya itu terlihat bentuk dari protein BCL2. Kemudian gambar di sebelahnya itu merupakan keluarga besar dari protein BCL. Nah, sesuai dengan penjelasan yang tadi, pada kelompok BCL itu terbagi menjadi 3. Kelompok pertama yaitu ada BCL2, BCLXL yang merupakan anti apoptosis. Kemudian ada kelompok kedua BAK dan BAX. Selanjutnya kelompok ketiga diwakilkan oleh BAD dan BID yang merupakan kelompok pro-apoptosis. Selanjutnya pengelompokan keluarga BCL2 secara garis besar yaitu ada kelompok pro-apoptosis dan juga anti-apoptosis. Pro-apoptosis ditunjukkan pada protein yang berwarna ungu, sedangkan anti-apoptosis yaitu pada protein yang berwarna biru kehitaman. Nah, selanjutnya kelompok pro-apoptosis ini dapat menentukan sel mati atau tidak dengan cara nantinya dia akan mengikat struktur umum yang dimiliki oleh protein anti-apoptosis yang secara garis besar dimiliki
oleh anggota keluarga BCL dan menghambat kinerja dari BCL2 sebagai respon dari stres bagi sel normal maupun sel kanker. Selanjutnya, dari penempelan tersebut, BCL2 akan menghambat apoptosis sebagai respon terhadap stres. Kemudian di gambar satunya itu nantinya dalam sel normal akan terjadi peningkatan ekspresi protein pro-apoptosis yang cukup untuk menginduksi apoptosis. Sedangkan sebaliknya untuk sel kanker atau sel ganas seringkali akan mengekspresikan lebih banyak protein anti-apoptosis atau BCL2 untuk menjaga anggota kelompok pro-apoptosis tetap terkendali. Hal ini mencegah timbulnya sel-sel kanker dan apoptosis respon, meskipun ekspresi BCL2 meningkat dan dapat berkemungkinan untuk sel kanker bertahan hidup di bawah tekanan metabolis atau stres yang terus-menerus terjadi. Kemudian pada proses yang terjadi pada gambar ketiga itu nantinya cadangan anggota pro-apoptosis yang diasingkan oleh BCL2 akan datang dan dapat membuat sel-sel tersebut rentan terhadap kematian sel. Selanjutnya pada slide berikutnya di gambar pertama itu terlihat adanya protein yang berwarna hijau, itu merupakan protein ABT199 yang merupakan molekul kecil yang tersedia secara oral yang dirancang untuk mengikat secara selektif dan menghambat BCL2. Setelah berikatan dengan BCL2, ABT199 dapat menggantikan simpanan protein pro-apoptosis dalam sel ganas. Hal ini menyebabkan pergeseran keseimbangan dinamis antara BCL2 yang tersedia dan keluarga pro-apoptosis yang menginduksi apoptosis dengan BCL2 yang dihambat oleh ABT199. Kemudian pada gambar kedua terlihat bahwa keluarga pro-apoptosis yang dibiarkan bebas kemudian mendorong pembentukan lubang di mitokondria dengan cara nantinya mengumpulkan anggota pro-apoptosis lainnya yang membentuk seperti suatu lingkaran dan melubangi bagian dari mitokondria. Sehingga selanjutnya pada gambar keempat terlihat bahwa sel-sel pada mitokondria seperti sitokrom C akan keluar dari mitokondria. Kemudian juga dalam mitokondria akan keluar faktor-faktor lain yang dilepaskan dari mitokondria oleh penekanan yang terjadi di luar mitokondria. Kemudian pada slide berikutnya di gambar pertama terlihat bahwa sitokrom C yang keluar kemudian akan ditangkap oleh APOF1 yang selanjutnya akan membentuk suatu struktur yang disebut apoptosom yang di dalamnya tuh terdapat sitokrom C, kemudian juga ada APOF1, ada DATV dan juga di dalamnya tuh terdapat ProCasP9 yang memiliki dua struktur, yaitu secara molekul kecil dan juga molekul yang besar, terbagi menjadi dua bagian. Selanjutnya kompleks apoptoson ini akan memulai aktivitas cascade dan selanjutnya mengaktifkan cascade lain yang dapat dilihat pada gambar ketiga. Kemudian pada gambar keempat itu nantinya para cascade yang dihasilkan itu akan dikoordinasi oleh enzim proteolitik yang kemudian akan menghancurkan sel kanker. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah biologi molekuler tahun ajaran 2023-2024 terkait pathway ekspresi gen apoptosis khususnya pada jalur protein BCL2 yang diampuh oleh Ibu Anissa Khumairah, SPM Biotek. Bila ada kurang dan lebih kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.